Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiolina Al-Maghfirah, NIM 1919055. Di sini saya dan 4 rekan saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat yang berjudul Pengembangan Modul dan Lembar Kerja Siswa. Sebelum kita memasuki bagaimana sih pengembangan modul dan lembar kerja siswa atau LKS, perlu kalian ketahui bahwa dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan pembelajaran yang baik. Untuk itu, agar guru terbantu untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, maka diperlukan adanya sumber belajar dan media belajar. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu sumber belajar. Sumber belajar atau bahan ajar ini merupakan materi yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran siswa. Bahan ajar cetak ini bisa meliputi buku, modul, handout, LKS, dan lain sebagainya. Untuk itu, yang pertama akan saya bahas yaitu modul. Modul ini merupakan salah satu bahan ajar cetak yang di dalamnya disusun secara sistematis dan lengkap, sehingga memuat pengalaman belajar yang terencana dengan desain yang spesifik. Dengan adanya modul ini, siswa dapat mengontrol kemampuannya dan intensitasnya dalam belajar. Sehingga modul ini merupakan salah satu komponen penting untuk guru terbantu agar terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun karakteristik yang harus ada dalam modul ialah ada 5. Yang pertama yaitu self-instructional. Self-instructional yaitu pendekatan yang digunakan berdasarkan pengalaman belajar siswa untuk memenuhi karakteristik yang pertama ini, sehingga modul yang dibuat harus meliputi yang A. Tujuan pembelajaran yang jelas, B. Materi yang dirangkum dengan unit kegiatan belajar yang spesifik, C. Adanya contoh dan ilustrasi dari materi yang jelas, C. Adanya latihan soal dan tugas-tugas, E. Konseptual, dan yang terakhir yaitu rangkuman materi. Karakteristik yang kedua yaitu self-contained, di mana seluruh materi yang dibutuhkan tersedia dalam modul tersebut. Konsep self-contained ini bertujuan untuk memberikan kesempatan siswa dalam mempelajari materi yang dirangkum menjadi kesatuan yang lengkap secara tuntas. Apabila pemisahan materi pada kompetensi dasar ini dilakukan, maka keluasan standar kompetensi harus diperhatikan lebih mendalam sehingga mempermudah siswa untuk menguasai materi dalam modul tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu stand alone. Karakteristik stand alone ini di mana modul tidak bergantung pada informasi atau media lain, baik digunakan dalam waktu bersamaan maupun tidak. Cukup menggunakan modul, peserta didik mempelajari dan dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Jika siswa masih bergantung pada bahan ajar atau media lain selain modul, maka bahan ajar modul tersebut tidak tergolong sebagai modul yang self-contained, maksud saya stand alone atau berdiri sendiri. Karakteristik yang keempat yaitu adaptif, di mana modul harus memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perkembangan iptek. Yang dimaksud adaptif ini ialah modul dapat digunakan sebagai hardware dan dapat menyesuaikan perkembangan iptek. Karakteristik yang terakhir yaitu user friendly, di mana modul harus bersahabat dengan pemakainya, yaitu siswa. Di setiap instruksi yang ada dan paparan informasi yang ada dalam modul harus memberikan konsep yang jelas sehingga modul ini dapat dipahami oleh siswa dan siswa
tidak akan kesulitan untuk menjelaskan atau mempelajari modul yang ada. Hal ini bisa ditunjukkan dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dari kelima karakteristik tersebut, untuk membuat modul harus memiliki 5 karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh 4 rekan saya, yaitu Fatmah Nindya Hanum. Untuk itu, kalian harus menonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmah Nindya Hanum, NIM 19190046, akan mempresentasikan tentang teknik penyusunan modul. Yang pertama tentang teknik penyusunan modul. Di sini teknik penyusunan modul ada 3 teknik. Yang pertama yaitu ada starting from scratch atau menulis sendiri. Di mana pada teknik ini seorang guru atau penulis akan dituntut untuk memiliki kompetensi penguasaan dalam menulis dan juga penguasaan dalam bidang ilmu mata pelajaran yang sudah dipilih sebelumnya. Jadi pada teknik yang pertama ini guru akan lebih menguasai prinsip-prinsip belajar, yaitu yang berlandaskan pada kebutuhan siswa yang meliputi bimbingan, pengetahuan, keterampilan, latihan, dan juga umpan balik. Jadi pada teknik yang pertama, seorang penulis akan menulis sendiri modulnya, akan mengembangkan sendiri modul sesuai dengan kompetensi yang sudah dimiliki oleh penulis. Nah, pada teknik yang kedua yaitu ada information repackaging atau pengemasan kembali informasi. Berbeda dengan teknik yang pertama yang lebih lebih menulis sendiri. Kalau teknik yang kedua ini lebih ke merevisi sih ya. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan pada teknik yang kedua yaitu merangkum atau mengumpulkan informasi buku teks atau jurnal sesuai dengan kompetensi dasar, silabus dan juga RPP. Kemudian buku-buku itu tadi atau informasi itu tadi dirangkum. Setelah dirangkum kemudian dikembangkan lagi menjadi yang lebih baik lagi tentunya. Tidak hanya itu, pada teknik yang kedua modul akan ditambahi dengan adanya latihan, tes formatif, umpan balik dan juga keterampilan serta kompetensi yang akan dicapai. Itu pada teknik yang kedua. Nah, pada teknik yang ketiga itu ada compilation atau penataan informasi. Teknik yang ketiga ini hampir sama dengan teknik yang kedua. Hanya saja teknik yang ketiga ini nggak ada perubahan. Jadi hanya ada penataan saja. Hal yang harus dilakukan pada teknik yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi, jurnal, buku teks, dan sebagainya sesuai dengan silabus dan juga RPP sebelumnya. Kemudian setelah dikumpulkan informasinya digandakan. Setelah digandakan bisa digunakan secara langsung. Itu adalah untuk teknik yang ketiga. Simpel saja. Baik, yang kedua yaitu terkait komponen-komponen dalam modul. Yang pertama ada tinjauan mata pelajaran. Itu bisa ya sama pendahuluan. Tinjauan mata pelajaran di sini berupa paparan materi awal, di mana memuat deskripsi mata pelajaran, kegunaan mata pelajaran, atau kompetensi dasar, terus petunjuk belajar, yang terakhir ada bahan pendukung seperti kaset. Jadi tinjauan mata pelajaran ini selalu ada di awal modul. Misal ada modul 1, 2, dan 3. Nah, tinjauan mata pelajaran ini ada di modul 1, tidak pada modul 2 dan 3. Tapi tidak menutup kemungkinan
jika penulis ingin meletakkan tinjauan mata pelajaran pada setiap modulnya. Kemudian yang kedua ada itu pendahuluan. Pendahuluan ini memuat tentang deskripsi singkat terkait isi dari modul. Yang kedua ada indikator berupa sajian materi dan juga kegiatan belajar. Yang ketiga ada deskripsi perilaku awal. Yang keempat ada relevansi. Kemudian yang kelima ada urutan butir sajian modul, urutannya. Yang terakhir ada panduan teknis sebagai petunjuk belajar dalam mempelajari modul tersebut. Komponen yang selanjutnya yaitu ada kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini inti dari itu ya, poin dari komponen ya. Intinya tadi kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini ada 2 poin. Yang pertama ada uraian, yang kedua ada contoh. Uraian ini ya uraian materi. Uraian ini meliputi fakta, bisa teori, bisa metode, bisa analisis, bisa dalil, bisa nilai, bisa penjelasan juga. Nah, adapun uraian, sebelum membuat uraian ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu uraian harus relevan sesuai dengan kompetensi dasar. Yang kedua, topik inti harus mencakup tentang materi. Yang ketiga ada penyajian uraian harus bersifat sistematis, logis, dan komunikatif. Bahasa yang digunakan juga tidak kaku, dan juga teknik metode penyajiannya harus dirancang semenarik mungkin dan juga menantang para peserta didik. Yang terakhir yaitu memperhatikan latar dan kondisi peserta didik. Kemudian setelah uraian kan poin yang kedua kan ada contoh. Contoh ini bisa berupa ilustrasi, gambar, angka, benda, dan sebagainya. Adapun sebelum membuat contoh, kita harus memperhatikan beberapa prinsip. Dari contoh ini, yang pertama yaitu contoh harus relevan dengan isi uraian. Kemudian contoh harus konsisten dari istilah, konsep, dan juga dalil peran. Yang ketiga ada jenis dan jumlah pemadainya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Kemudian contoh harus masuk akal, contoh harus sesuai dengan realita. Kemudian contoh harus dibuat dengan bermakna, harus bermakna. Komponen yang selanjutnya yaitu ada latihan. Latihan ini merupakan langkah yang penting ya menurut saya, sebab di komponen ini siswa bisa siswa bisa memantapkan lagi materi uraian pada sebelumnya. Adapun beberapa prinsip yang harus dipenuhi sebelum membuat latihan. Yang pertama yaitu soal latihan harus relevan dengan uraian materi, harus sesuai dengan kemampuan siswa, harus bervariasi. Jadi latihan ini tidak melulu soal ujian harian atau ujian lisan, tapi juga bisa dengan eksperimen ataupun tugas dan sebagainya. Kemudian bermakna, kemudian latihan harus menantang sehingga peserta didik itu lebih bersikap kritis ya. Yang terakhir ada penyajian latihan. Soal latihan ini harus sesuai dengan karakteristik pada setiap mata pelajarannya, disesuaikan dengan mata pelajarannya. Lanjut komponen selanjutnya yaitu rambu-rambu jawaban latihan. Hal ini merupakan arahan petunjuk sebelum mengerjakan soal latihan. Jadi seperti rambu-rambu lalu lintas, yaitu sama rambu-rambu jawaban ini sama seperti itu, tata tertib sebelum mengerjakan soal latihan. Komponen selanjutnya yaitu rangkuman. Rangkuman ini merupakan inti dari uraian materi.
bukan inti dari komponen tapi inti dari uraian materi. Rangkuman ini harus ada beberapa hal ya yang harus dipenuhi sebelum membuat rangkuman. Yang pertama, rangkuman harus memuat ide pokok dari uraian materi. Kemudian rangkuman ditulis secara runtut dan juga ringkas. Yang ketiga, rangkuman harus bersifat menyimpulkan dan mudah dipahami. Yang selanjutnya ada rangkuman berada pada sebelum tes formatif. Yang terakhir yaitu rangkuman menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca. Komponen selanjutnya yaitu ada tes formatif. Tes formatif ini merupakan lembar evaluasi. Berbeda dengan latihan ya. Kalau latihan ini lebih memantapkan siswa ke uraian materi. Kalau ini tes formatif lebih ke memastikan apakah tujuan dari uraian materi ini sudah tercapai atau belum. Gitu. Sebelum membuat tes formatif ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu memperkirakan kompetensi dan indikator yang sudah dirumuskan. Selanjutnya, materi tes harus benar dan logis. Selanjutnya, hal yang ditanyakan yaitu pokok masalah harus cukup penting. Yang terakhir yaitu butir tes yang akan diajukan harus memenuhi syarat dari penulisan butir soal. Komponen selanjutnya yaitu komponen yang terakhir ya adalah kunci jawaban tes formatif. Kunci jawaban ini letaknya setelah tes formatif. Tujuannya agar siswa tidak menyontek kunci jawaban dulu. Jadi untuk kunci jawaban ini bisa dibuat untuk siswa dalam mengoreksi jawabannya yang ada di tes formatif tadi. Pengoreksian bisa dilakukan siswa dengan cara mencocokkan kunci jawaban pada lembar yang sudah disediakan. Tujuannya yaitu tidak lain agar siswa mengetahui seberapa luas penguasaannya terhadap kegiatan belajar. Nah, di dalam kunci jawaban tes formatif itu ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini seperti siswa akan diberikan petunjuk untuk melakukan kegiatan lanjutan. Contohnya seperti terus mempelajari kegiatan belajar berikutnya jika siswa berhasil mencapai penguasaan 80% saat tes formatif, atau siswa akan mengulangi kegiatan belajar jika hasil dari tes formatif tadi masih di bawah 80%. Begitu. Atau istilahnya kayak remedi gitu. Ya tidak lanjut terserah guru mata pelajarannya. Begitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alimul Hakim Mustafa, NIM 191900052. Sini saya dari kelompok 4 akan meneruskan materi dari Mbak Hanum, yaitu tentang pengertian lembar kerja siswa atau LKS. Lembar kerja siswa atau LKS adalah lembar kerja yang berisi informasi, perintah atau instruksi dari guru kepada siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. LKS juga merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi, lembar kerja siswa atau LKS bisa diartikan lembaran-lembaran yang digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, serta berisi tugas yang dikerjakan oleh siswa
baik berupa soal maupun kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Selanjutnya, fungsi lembar kerja siswa atau LKS. Yang pertama yaitu bahan ajar yang dapat membantu peran pendidik. Sebagai bahan ajar yang dapat membantu peran pendidik, namun lebih mengutamakan keaktifan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Fungsi LKS yang ketiga yaitu sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Dan fungsi LKS yang terakhir atau yang keempat yaitu memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrul Effendi, NIM 191900006. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan mengenai pengembangan media pembelajaran LKS, yaitu pada tujuan media pembelajaran LKS. Tujuan yang pertama yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Karena dalam LKS ini terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian disusul dengan materi yang akan dibahas. Hal itu akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca materi yang sudah ada di LKS, kemudian mengerjakan langkah-langkah kerja yang ada di LKS. Karena LKS tidak hanya berisi tentang materi, namun juga terdapat beberapa langkah kerja yang mendukung pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk melatih kemandirian belajar siswa. Jadi karena dengan adanya langkah kerja ini akan mengasah kemandirian belajar siswa. Jadi siswa tidak hanya tergantung pada penjelasan guru, namun siswa juga berperan aktif dalam mempelajari materi tersebut. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk memudahkan guru dalam memberikan tugas. Jadi dalam LKS itu terdapat materi, juga ada langkah kerja, dan juga ada soal-soal latihan sebagai evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Jadi soal-soal ini dapat diberikan oleh guru kepada siswa untuk mengetahui apakah siswa-siswa tersebut sudah memahami materi atau belum. Nah, kemudian juga kegunaan media pembelajaran LKS khususnya bagi pendidik, yaitu LKS dapat digunakan sebagai kesempatan untuk memancing peserta didik agar secara aktif terlibat dengan materi yang sedang dipelajari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam LKS terdapat langkah kerja yang melatih kemandirian siswa dalam belajar. Hal ini tentu saja memancing keaktifan siswa untuk terlibat dengan materi yang sedang dipelajari. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dan bentuk media pembelajaran LKS. Unsur-unsur LKS ada 6, yaitu yang pertama adalah judul, yang kedua adalah petunjuk belajar, yang ketiga adalah kompetensi dasar dan materi pokok, yang keempat adalah informasi pendukung, yang kelima adalah tugas atau langkah kerja, yang keenam adalah penilaian. Petunjuk belajar adalah sejumlah kemampuan yang harus dipelajari dan dikuasai siswa dalam pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan informasi pendukung merupakan gambaran umum atau ringkasan materi yang digunakan untuk mendukung pemahaman siswa tentang materi yang diberikan.
Sedangkan yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk LKS. Bentuk-bentuk LKS sendiri ada 5, yaitu yang pertama adalah bentuk LKS yang membantu peserta didik untuk menemukan konsep. LKS ini dirancang menurut prinsip konstruktivisme, di mana siswa secara aktif dalam pembelajaran untuk mengkonstruksi berbagai macam konsep yang telah diberikan tadi. Yang kedua adalah LKS yang membantu peserta didik untuk menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Bentuk yang kedua ini mengutamakan agar materi yang telah dipelajari siswa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. LKS bentuk ini sangat cocok digunakan untuk membangun moral siswa dalam menghadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk yang ketiga adalah LKS sebagai penuntun belajar. Maksudnya apa? Dalam bentuk ini, siswa bisa belajar sesuai dengan urutan-urutan materi yang benar. Selain itu, LKS ini juga berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya juga terdapat dalam buku tersebut. Sehingga peserta didik dapat menguasai materi LKS dengan sangat baik. LKS ini sangat cocok untuk keperluan remedial. Bentuk LKS yang keempat adalah LKS sebagai penguatan. LKS ini berisi materi-materi pendalaman, sehingga materi ini biasa digunakan sebagai materi tambahan dari materi utama. LKS ini sangat cocok untuk pengayaan. Yang kelima adalah LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. LKS ini berisi langkah-langkah praktikum, di mana dalam satu buku tersebut terdapat banyak sekali langkah-langkah praktikum atau kumpulan langkah-langkah praktikum, sehingga para guru dapat dengan mudah memberikan materi praktikumnya kepada siswa. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah penjelasan terkait pengembangan bahan ajar modul dan lembar kerja siswa. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian dapat menerima manfaat dan ilmu baru yang didapat dalam menonton video ini. Dan juga saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam presentasi yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?